Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waziruddin, NIM 12423 dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah dengan judul Remediasi Terintegrasi Terhadap Pencemaran Lumpur Lapindo di Kawasan Estuari Tlocor. Pendekatan teknologi hijau, restorasi pesisir, dan evaluasi regulatif. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS semester genap, mata kuliah remediasi badan air dan pesisir, dengan dosen pengampu Ibu Elsa Roshidah, STP MIL. Baik, untuk yang pertama yaitu kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ini yang berjudul Remediasi Terintegrasi Terhadap Pencemaran Lumpur Lapindo di Kawasan Estuari Tlocor, Pendekatan Teknologi Hijau, Restorasi Pesisir, dan Evaluasi Regulatif dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah remediasi badan air dan pesisir, sekaligus menjadi sarana untuk mendalami praktik pengelolaan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir yang kompleks dan berskala besar. Penyusunan makalah ini berfokus pada studi kasus pencemaran akibat lumpur lapindo yang berdampak sampai ke muara Sungai Porong dan pesisir Tlocor. Dalam pembahasannya, penulis mengintegrasikan analisis ilmiah, pendekatan teknologi hijau, serta evaluasi berbasis regulasi sebagai bentuk solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan lingkungan tersebut. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Elsa Roshidah, STP MIL, selaku dosen pengampu mata kuliah Remediasi Badan Air dan Pesisir, atas bimbingan dan arahannya yang sangat berarti. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tugas-tugas akademik ke depan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu lingkungan. Baik, sebelum memulai presentasi makalah pada kali ini, saya akan membacakan struktur dari makalah yang ada. Yang pertama abstrak, yang selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 studi kasus pencemaran lumpur lapindo di estuari Tlocor, bab 3 tentang analisis masalah pencemaran, bab 4 tentang strategi remediasi terintegrasi, bab 5 tentang sistem evaluasi dan monitoring, dan yang terakhir bab 6 penutup. Menginjak pembahasan yang pertama yaitu abstrak, pencemaran lumpur akibat semburan lapindo berantas INC sejak 2006 telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, khususnya pada kawasan hilir seperti estuari Telocor di muara Sungai Porong. Akumulasi material lumpur mengakibatkan degradasi kualitas air, sedimentasi masif, penurunan biodiversitas, dan gangguan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut dan merumuskan strategi remediasi terintegrasi berbasis teknologi hijau dan pendekatan regulatif. Metode yang diusulkan meliputi vegetasi riparian dan constructed wetland horizontal subsurface flow atau HSSF sebagai solusi ekoteknologi untuk mengurangi beban pencemar seperti BOD, COD, TSS, serta logam berat. Evaluasi dilakukan melalui indikator penurunan polutan, rehabilitasi vegetasi pesisir, dan peningkatan indeks kualitas air. Rencana monitoring jangka panjang disertai pelibatan multi-stakeholder menjadi bagian integral dari sistem pengendalian dan keberlanjutan proyek. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis alam dapat menjadi solusi efektif dan adaptif dalam mengatasi krisis lingkungan akibat pencemaran lumpur di kawasan estuari pesisir. Kata kunci, remediasi lumpur lapindo, estuari Tlocor, teknologi hijau, kualitas air. Baik, untuk pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang.
Wilayah pesisir dan estuari merupakan ekosistem yang sangat penting secara ekologis dan sosial ekonomi. Estuari berfungsi sebagai habitat pemijahan berbagai biota air, penyangga bencana pesisir, dan pusat aktivitas perikanan masyarakat lokal. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan pesisir di Indonesia mengalami tekanan hebat akibat pencemaran, eksploitasi, dan perubahan morfologi alami yang mengarah pada degradasi lingkungan. Salah satu kasus pencemaran pesisir yang paling kompleks dan berkelanjutan di Indonesia adalah pencemaran akibat semburan lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dimulai sejak 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas dari sumur Banjarpaji 1 milik PT Lapindo Brantas tidak hanya menenggelamkan 16 desa, tetapi juga berdampak pada aliran Sungai Porong dan kawasan pesisir yang menjadi muara aliran lumpur. Sejak tahun 2007, pemerintah memutuskan untuk membuang sebagian besar volume lumpur ke Sungai Porong yang bermuara ke Selat Madura. Volume buangan ini mencapai 10.000 sampai 50.000 meter kubik per hari, tergantung intensitas semburan dan kapasitas tanggul. Lumpur yang mengandung partikel halus, logam berat, dan senyawa anorganik lainnya menyebabkan turbinitas tinggi, eutrofikasi, serta pendangkalan signifikan di kawasan muara, terutama di sekitar estuari Telocor. Akumulasi sedimen lumpur selama lebih dari 15 tahun telah menciptakan daratan baru yang kini dikenal sebagai Pulau Lusi. Daratan ini terbentuk dari proses sedimentasi buatan yang tidak alami, menimbulkan perubahan arus laut dan degradasi ekosistem mangrove serta padang lamun di sekitarnya. Ekosistem ini sebelumnya menjadi tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai spesies udang, kerang, dan burung air, yang kini populasinya semakin menurun. Dari sisi sosial, masyarakat di sekitar pesisir Telocor yang sebagian besar bergantung pada kegiatan perikanan dan wisata perahu, mengalami kerugian ekonomi akibat penurunan hasil tangkap, kualitas air, dan citra lingkungan. Beberapa studi juga menunjukkan peningkatan risiko kesehatan masyarakat akibat paparan logam berat dari hasil perairan tercemar seperti kadmium dan strontium yang dapat masuk ke rantai makanan. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, dibutuhkan strategi remediasi yang terintegrasi dan berbasis pendekatan teknologi hijau atau green technology, serta restorasi berbasis ekosistem. Remediasi tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa teknologi alami yang dapat diterapkan antara lain vegetasi riparian, rekonstruksi mangrove, dan sistem constructed wetland sebagai metode biofiltrasi alam. Makalah ini akan mengkaji studi kasus pencemaran di estuari Telocor akibat aliran lumpur lapindo dan merumuskan strategi remediasi yang komprehensif melalui pendekatan ekoteknologi dan analisis regulatif. Evaluasi terhadap keberhasilan strategi ini juga akan ditelaah melalui indikator ekologis dan tata kelola yang adaptif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik dan dampak pencemaran lumpur lapindo di kawasan estuari Telocor terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, apa saja jenis polutan utama dan sumber pencemar yang berkontribusi dalam pencemaran pesisir Telocor. Yang ketiga, strategi remediasi seperti apa yang paling relevan dan berkelanjutan untuk mengatasi pencemaran tersebut. Yang keempat, bagaimana rancangan sistem evaluasi dan monitoring untuk mengukur efektivitas dari strategi remediasi yang diimplementasikan. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik pencemaran lumpur lapindo di kawasan estuari Telocor dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis jenis polutan utama serta sumber pencemar yang ada di lokasi studi. Yang ketiga, merumuskan strategi remediasi yang berbasis ekoteknologi dan restorasi pesisir. Yang keempat, menyusun sistem evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari keberlanjutan remediasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan teknologi hijau untuk remediasi pesisir. Yang kedua, memberikan kontribusi ilmiah dalam mendukung kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang tercemar. Yang ketiga, menjadi referensi awal bagi pengembangan program restorasi Pulau Lusi berbasis konservasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga lingkungan, serta observasi data sekunder terkait kondisi estuari Telocor dan Pulau Lusi.
Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif dan disusun secara sistematis berdasarkan struktur makalah ini. Selanjutnya, bab 2, studi kasus pencemaran lumpur lapindo di estuari Telocor. Yang pertama, deskripsi lokasi, muara Sungai Porong dan pesisir Telocor. Muara Sungai Porong merupakan wilayah estuarin yang terletak di bagian timur Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sungai ini menjadi saluran utama pembuangan limpasan air dari daerah Hulu Sidoarjo ke arah pesisir Selat Madura. Salah satu kawasan pesisir yang terdampak langsung dari aliran Sungai Porong adalah Desa Telocor di Kecamatan Jabon. Kawasan ini memiliki ekosistem yang kaya berupa mangrove, perairan payau, serta perairan estuari yang menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biota air dan burung air. Selain berfungsi ekologis, Telocor juga dikenal sebagai kawasan penghasil ikan dan lokasi wisata susur sungai yang sejak lama menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal. Namun, pasca semburan lumpur panas Lapindo di tahun 2006, Sungai Porong menjadi jalur utama pembuangan lumpur dari lokasi semburan di Porong yang berjarak sekitar 20 km dari muara. Lumpur yang dibuang melalui saluran ini bermuara ke kawasan Telocor dan sekitarnya yang akhirnya berdampak pada kualitas lingkungan pesisir secara signifikan. Yang kedua yaitu kronologi pencemaran, dari semburan ke laut hingga pembentukan Pulau Lusi. Pencemaran dimulai sejak 29 Mei 2006 saat terjadi semburan lumpur dari Sungai Pengeboran Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Berantas di Desa Renokonongo Porong. Semburan tidak hanya berlangsung dalam hitungan minggu, tapi hingga kini masih terjadi dalam skala terbatas. Pemerintah memutuskan untuk membuang sebagian besar volume lumpur ke Sungai Porong sejak tahun 2007 sebagai bentuk pengurangan tekanan terhadap area genangan. Pembuangan ini dilakukan setiap hari dengan debit yang bervariasi antara 10.000 hingga 50.000 meter kubik, bergantung pada intensitas semburan dan kondisi tanggul penampungan. Selama lebih dari 15 tahun, akumulasi endapan lumpur di sekitar muara Sungai Porong menyebabkan terjadinya pendangkalan dan perubahan morfologi pesisir. Endapan ini lambat laun membentuk daratan baru yang kemudian dikenal sebagai Pulau Lusi. Pulau Lusi yang terbentuk akibat sedimentasi lumpur buangan kini menjadi fitur geografis baru yang tidak direncanakan dan membawa berbagai implikasi ekologis dan sosial. Selain mengubah pola arus dan sedimentasi alami, keberadaan pulau ini juga memperluas wilayah reklamasi yang tidak didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif. Yang ketiga, tentang data dan fakta lapangan, kualitas air, sedimentasi, dan ekosistem. Beberapa studi pemantauan kualitas air di Sungai Porong menunjukkan tingginya kandungan total suspended solid atau TSS, chemical oxygen demand atau COD, dan logam berat seperti kadmium atau CD dan strontium atau SR dalam perairan muara. Pencemaran akibat aliran lumpur lapindo telah mengubah kualitas fisik kimia air dan substrat muara. Beberapa parameter penting tercatat melalui baku mutu yang ditetapkan PP nomor 22 tahun 2021. Berdasarkan pemantauan terbaru, kadar TSS di muara Sungai Porong berkisar antara 482 sampai 926 mg per liter, atau lebih dari 10 kali lipat dari batas aman yang kurang lebih sama dengan 80 mg per liter. Kadar COD rata-rata berkisar antara 80 sampai 120 mg per liter, menandakan pencemaran bahan organik dan anorganik. Nilai DO atau dissolved oxygen hanya mencapai 4,7 sampai 5,3 mg per liter, di bawah ambang minimum 6 mg per liter, yang berarti tidak ideal untuk kehidupan biota akuatik aerobik. Konsentrasi logam berat timbal atau PB di beberapa titik mencapai 0,9 mg per liter, jauh di ambang batas aman 0,01 mg per liter untuk perairan kelas 2. Ini beresiko tinggi terhadap bioakumulasi pada ikan dan konsumsi manusia. Selain itu, kadar pH berada pada 7,6 sampai 7,7. Masih dalam batas netral, namun tidak mampu menetralkan pengaruh logam berat dan eutrofikasi. Berikut tabel kualitas fisik kimia muara Sungai Porong atau estuari Telocor, di mana ada beberapa parameter, diantaranya TSS, DO, PB, pH, dan juga suhu. Dengan interpretasi untuk parameter TSS, sedimentasi berat, untuk DO, zona kurang oksigen,
Dan untuk parameter PB, toksik, berbahaya. Untuk parameter pH, netral namun ekosistem terganggu. Dan untuk suhu, stabil tropis. Selain itu, keanekaragaman bivalvia seperti bioindikator kualitas ekosistem mencapai nilai indeks keanekaragaman atau H mendekati nol. Berikut tabelnya, tabel keanekaragaman bivalvia di Muara Porong, di mana dengan indeks keanekaragaman hampir nol, di Muara Porong ekosistem terganggu dan komunitas hilang. Penelitian lainnya oleh Nugroho menyebutkan bahwa sedimentasi di wilayah sekitar Telocor telah menyebabkan degradasi habitat biota air, khususnya jenis ikan dan kerang yang sebelumnya menjadi andalan tangkapan nelayan. Penurunan keanekaragaman hayati ini juga diperparah oleh hilangnya vegetasi mangrove alami yang tertutup oleh endapan lumpur. Pulau Lusi yang terbentuk akibat sedimentasi tersebut kini juga mengalami revegetasi alami oleh tumbuhan pionir. Namun proses ini berlangsung lambat dan tidak seimbang terhadap hilangnya ekosistem sebelum. Tanpa intervensi ekologis yang tepat, perubahan lanskap ini justru berpotensi menjadi beban ekologis baru bagi kawasan estuari. Pembahasan selanjutnya tentang alasan pemilihan lokasi. Estuari Telocor dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan titik akhir dari dampak semburan lumpur lapindo yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade dan menciptakan perubahan ekologis yang sangat signifikan. Wilayah ini mencerminkan dampak jangka panjang dari pembuangan lumpur industri terhadap badan air dan pesisir, termasuk dinamika arus, kualitas air, dan struktur komunitas biotik. Selain itu, kawasan ini juga memiliki nilai strategis sebagai penghubung antara Sungai Porong dan Laut Lepas, sehingga segala bentuk pencemaran akan berdampak luas terhadap ekosistem perairan Madura dan wilayah pesisir Jawa Timur bagian timur. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada urgensi penanganan berkelanjutan terhadap masalah pencemaran yang belum terselesaikan secara ekologis maupun sosial. Pembahasan selanjutnya tentang dampak lingkungan dan sosial. Pencemaran di kawasan estuari Telocor berdampak pada dua aspek utama, ekosistem dan masyarakat. Dari sisi ekologi, endapan lumpur telah menyebabkan perubahan drastis pada substrat dasar perairan, mengakibatkan penurunan populasi biota bentik, kerusakan habitat lamun, dan degradasi ekosistem mangrove. Proses eutrofikasi dan hipoksia juga menjadi masalah yang muncul akibat tingginya kandungan nutrien dan padatan tersuspensi dalam air. Dari sisi sosial, pencemaran ini telah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil perikanan dan wisata air. Berdasarkan kajian oleh Astutik pada tahun 2020, pendapatan masyarakat pesisir Telocor mengalami penurunan lebih dari 40% sejak tahun 2007, khususnya di sektor perikanan tangkap. Selain itu, pencemaran juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat konsumsi biota air yang mengandung logam berat. Masyarakat juga menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa remediasi yang menyeluruh, kawasan ini akan terus mengalami penurunan kualitas hidup, baik dari aspek ekologi maupun kesejahteraan sosial. Bab 3. Analisis masalah pencemaran. Yang pertama, sumber utama pencemaran, point dan non-point source. Pencemaran yang terjadi di kawasan estuari Telocor, Sidoarjo, bersumber dari kombinasi antara sumber titik atau point source dan sumber tidak langsung atau non-point source. Sumber titik utama berasal dari aliran lumpur panas Lapindo yang secara langsung dialirkan melalui pipa ke Sungai Porong sejak tahun 2007. Pembuangan ini merupakan bagian dari kebijakan mitigasi terhadap semburan lumpur yang tidak dapat dihentikan di daratan, namun justru menimbulkan beban pencemaran yang terakumulasi di perairan hilir dan pesisir. Lumpur yang dibuang mengandung suspensi padat tinggi, logam berat, dan partikel mineral yang belum terurai sempurna, yang kemudian mengendap di dasar sungai dan terbawa arus ke kawasan estuarin. Keberadaan pipa pembuangan dan titik pelepasan secara langsung ke badan air mengklasifikasikan ini sebagai point source pollution. Di sisi lain, terdapat juga sumber pencemaran non-point yang berasal dari remobilisasi sedimen dan limpasan permukaan atau surface runoff yang membawa kembali partikel lumpur ke area sekitarnya.
Selain itu, aktivitas perikanan, perlintasan kapal wisata, serta budidaya tambak di sekitar kawasan Telocor turut menyumbang beban pencemar tambahan berupa bahan organik, limbah domestik, serta residu pakan. Ketiadaan sistem drainase terpadu dan pengelolaan limbah di pesisir memperparah pencemaran difus yang sulit dikendalikan secara langsung. Selanjutnya tentang jenis polutan, lumpur sedimentasi, logam berat, dan senyawa kimia. Jenis utama polutan yang teridentifikasi di kawasan Muara Porong, Telocor adalah sedimen lumpur bertekstur halus dengan kandungan partikel padat terlarut dan tersuspensi yang tinggi, total suspended solid atau TSS yang mencapai kisaran 926 mg per liter, menjadikan air keruh, menurunkan penetrasi cahaya, dan mengganggu proses fotosintesis di perairan. Endapan lumpur ini bersifat aktif karena terus mengalir setiap hari dalam volume besar, sehingga mengganggu kestabilan substrat dan memicu pendangkalan muara. Polutan lainnya adalah logam berat seperti timbal atau Pb, kadmium atau Cb, dan kromium atau Cr, yang bersifat toksik dan bersumber dari senyawa geotermal serta pelapukan batuan dalam semburan lumpur. Timah hitam atau Pb, misalnya terdeteksi hingga 0,49 mg per liter yang jauh melampaui ambang batas aman. Logam berat ini dapat terakumulasi dalam jaringan ikan, kerang, dan organisme akuatik lainnya, menyebabkan bioakumulasi dan risiko toksik pada konsumen puncak, termasuk manusia. Selain itu, kandungan senyawa kimia anorganik seperti karbonat, sulfat, dan amonia juga ditemukan dalam konsentrasi tinggi. Kandungan chemical oxygen demand atau COD mencapai 120 mg per liter, menunjukkan adanya bahan organik dan kimiawi yang membutuhkan oksigen untuk terurai, yang berarti menurunkan kapasitas asimilatif perairan. Kombinasi antara polutan fisik, kimia, dan logam berat ini menyebabkan kondisi suboptimal hingga ekstrim bagi ekosistem muara. Selanjutnya tentang dampak polusi terhadap ekosistem air, pesisir, dan kesehatan manusia. Pencemaran akibat aliran lumpur dan kandungan polutannya telah menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem akuatik dan pesisir. Endapan lumpur menyebabkan perubahan habitat bentik dan substrat dasar, menghilangkan ruang hidup organisme bentos seperti kerang dan udang. Studi biodiversitas menunjukkan indeks keanekaragaman atau H komunitas bivalvia mendekati nol, yang mengindikasikan kondisi lingkungan sangat tercemar dan tidak mendukung kehidupan organisme air dasar. Sedimentasi berat juga memicu pendangkalan muara, mengganggu jalur migrasi ikan, serta merusak vegetasi mangrove dan lamun. Zona hipoksia akibat rendahnya oksigen terlarut menyebabkan migrasi keluar, biota yang sensitif, dan dominasi oleh spesies tahan polusi. Penurunan produktivitas primer menyebabkan gangguan dalam rantai makanan, mengubah struktur komunitas biota secara menyeluruh. Dari sisi kesehatan manusia, konsumsi ikan dan kerang dari wilayah tercemar membawa risiko paparan logam berat. Kandungan Pb, Cd, dan Cr yang tinggi dalam jaringan biota akuatik dapat menyebabkan gangguan neurologis, ginjal, dan fungsi hati pada manusia jika dikonsumsi secara terus-menerus. Selain itu, aktivitas wisata air menjadi menurun karena kekhawatiran terhadap kondisi air yang keruh dan tercemar, yang turut berdampak pada ekonomi masyarakat pesisir Telocor. Selanjutnya, bab 4, tentang strategi remediasi terintegrasi. Yang pertama, simulasi efektivitas solusi ekoteknologi. Teknologi hijau atau green technology mengedepankan solusi berbasis alam atau nature-based solutions yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan hemat biaya. Dalam konteks Telocor, teknologi ini dipilih karena mampu memanfaatkan fungsi ekosistem alami untuk menyerap polutan dan memulihkan struktur habitat tanpa menghadirkan efek samping kimiawi. Pendekatan ini selain ekologis juga memperkuat ketahanan lokal dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui perbaikan kualitas air dan potensi ekonomi seperti pariwisata ekologis. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah teknis yang diusulkan. Yang pertama ada vegetasi mangrove dan lamun. Penanaman mangrove di sepanjang pesisir Telocor diharapkan dapat memperkuat garis pantai, memperlambat arus sedimentasi, dan menyediakan habitat primer bagi spesies akuatik. Lamun juga direvitalisasi di zona dangkal untuk mendukung rantai makanan lokal dan menyerap nutrien berlebih. Kedua,
konversi Pulau Lusi menjadi biobuffer zone. Pulau Lusi diubah menjadi zona penyangga hayati dengan penanaman vegetasi pionir seperti vetiver dan pohon bakau. Vegetasi ini dapat menahan sedimentasi dan meredam fluktuasi arus serta pasang surut, sekaligus menciptakan lapisan alami sebagai buffer ekologis. Yang ketiga, filterisasi limpasan dan geobarrier. Pemasangan geobarrier berbasis pasir dan kerikil di saluran masuk Sungai Porong bertujuan menahan partikel lumpur. Sistem ini dikombinasikan dengan constructed wetland sederhana yang memaksimalkan filtrasi mekanik dan biologi. Media dapat dimodifikasi dengan biokar atau zeolit untuk meningkatkan penyerapan logam berat. Pembahasan selanjutnya tentang pemilihan metode dan teknologi. Yang pertama, justifikasi ilmiah. Constructed wetland dengan media tumbuhan telah terbukti mengurangi logam berat hingga lebih dari 99% dalam 12 hari pada studi mikrokosm. Media aktif seperti biokar zeolit mampu meningkatkan efisiensi adsorpsi organik dan logam hingga 30-50%. Mangrove terbukti efektif dalam merangkap sedimen dan melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, contoh studi sejenis. Penanaman mangrove berbasis masyarakat di Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan tutupan sebesar 74% dalam 1 tahun dan mendongkrak keberlanjutan ekonomi lokal. Program mangrove berbasis komunitas di Jawa Tengah meningkatkan keanekaragaman makrobentos dan struktur hutan mangrove. Dan yang kemudian modifikasi wetland dengan media biokar zeolit memperbaiki efisiensi penghilangan polutan dalam skala pilot. Pembahasan selanjutnya tentang strategi sosial dan institusional. Yang pertama tentang pelibatan masyarakat. Remediasi ini akan melibatkan masyarakat lokal melalui kelompok konservasi pesisir, edukasi, dan pelatihan intensif diselenggarakan bersama stakeholder seperti yayasan dan LSM. Keberhasilan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberlanjutan restorasi sangat bergantung pada partisipasi lokal yang kuat. Yang kedua, peran kampus dan dunia usaha. Perguruan tinggi seperti Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atau UNUSIDA dapat menjadi pusat penelitian dan monitoring, sekaligus kolaborator dalam penyediaan teknologi. Dunia usaha, terutama sektor CSR, industri di Sidoarjo, dapat mendukung pendanaan dan implementasi teknologi hijau. Pendekatan karbon kredit untuk mangrove, seperti model di Sulawesi Tenggara, juga bisa diterapkan untuk mendukung keberlanjutan proyek. Pembahasan selanjutnya tentang alur penerapan strategi remediasi terintegrasi. Penerapan strategi remediasi terintegrasi terhadap pencemaran lumpur lapindo di estuari Telocor dilakukan melalui pendekatan bertahap dan sinergis yang melibatkan intervensi teknis, ekologis, dan sosial. Diagram alur berikut menggambarkan tahapan strategis yang dapat diterapkan secara sistematis, di mana tahapan pertama yaitu identifikasi dan pemantauan awal, selanjutnya evaluasi risiko dan penentuan target remediasi. Yang ketiga, pemilihan teknologi hijau, di mana ada vegetasi riparian, constructed wetland, dan juga fitoremediasi. Yang keempat, implementasi lapangan dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, monitoring berkala dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, pelaporan, pelibatan stakeholder, dan penguatan regulasi. Untuk yang pertama, identifikasi dan pemantauan awal. Pertama, mencakup survei kualitas air dan sedimen, pemetaan wilayah terdampak, serta pengambilan data primer dan sekunder terkait pencemaran. Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan remediasi dan penentuan prioritas wilayah intervensi. Yang kedua, evaluasi risiko dan penentu target remediasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis risiko terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Target remediasi ditentukan berdasarkan parameter pencemaran seperti BOD, COD, TSS, logam berat, dan dampaknya terhadap biota serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pemilihan teknologi hijau. Teknologi yang dipilih mengedepankan efisiensi ekologis dan keberlanjutan, seperti vegetasi riparian, untuk menyaring limpasan dan menstabilkan tebing sungai. Kemudian ada wetland buatan atau constructed wetland, untuk menyaring air limbah dan menurunkan konsentrasi polutan secara biologis. Dan selanjutnya juga ada fitoremediasi yang menggunakan tanaman lokal seperti tipa SP
untuk menyerap logam berat dan nutrien berlebih. Yang keempat, implementasi lapangan dan partisipasi masyarakat. Pemasangan sistem remediasi dilakukan bersama masyarakat setempat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Edukasi publik dan pelatihan teknis menjadi bagian dari proses ini untuk memastikan keberlanjutan pasca proyek. Yang kelima, monitoring berkala dan evaluasi kinerja. Setelah implementasi, dilakukan pengukuran berkala terhadap parameter kualitas air dan keberhasilan vegetasi. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas teknologi yang diterapkan, termasuk adaptasi terhadap kondisi lokal. Dan yang terakhir, yaitu pelaporan, pelibatan stakeholder, dan penguatan regulasi. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak berwenang dan diseminasi dilakukan secara terbuka. Keluaran ini juga menjadi dasar advokasi kebijakan pengelolaan kawasan estuari yang lebih baik dan peninjauan regulasi lingkungan. Lanjut ke bab 5, tentang sistem evaluasi dan monitoring. Pembahasan pertama tentang rencana evaluasi efektivitas remediasi. Evaluasi merupakan tahapan krusial dalam setiap program remediasi untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan menghasilkan perubahan lingkungan yang signifikan dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap remediasi di kawasan estuari Telocor akan difokuskan pada pencapaian 3 dimensi utama. Yang pertama, penurunan konsentrasi polutan utama seperti BOD, COD, TSS, dan logam berat. Yang kedua, pemulihan ekosistem pesisir melalui indikator vegetasi dan biota akuatik. Dan yang ketiga, peningkatan nilai indeks kualitas air atau IKA kawasan pesisir Sungai Porong. Evaluasi dirancang secara kuantitatif dan longitudinal dengan membandingkan data baseline sebelum intervensi dengan hasil pemantauan berkala selama 2 tahun. Strategi evaluasi juga mengedepankan adaptive monitoring, yakni pendekatan dinamis yang memungkinkan penyesuaian tindakan remediasi berdasarkan temuan lapangan. Hal ini penting mengingat kondisi pesisir sangat dipengaruhi oleh dinamika pasang surut, sedimentasi, dan antropogenik yang terus berubah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang indikator kunci keberhasilan. Indikator kinerja utama dirancang untuk mencerminkan efektivitas teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Indikator fisik kimia meliputi penurunan nilai BOD dan COD minimal 40% dari baseline dalam 2 tahun. Berdasarkan ambang batas baku mutu yang diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, parameter TSS ditargetkan mengalami penurunan hingga kurang dari 50 mg per liter melalui pengendapan alami dan penyerapan vegetasi riparian. Logam berat seperti boron, timbal, dan strontium yang berasal dari dalam bumi akibat semburan lumpur ditargetkan berkurang signifikan melalui absorpsi oleh substrat zeolit dan biochar di media wetland. Indikator biologis mencakup peningkatan kerapatan vegetasi mangrove hingga minimal 60% tutupan dan peningkatan keberagaman makrofauna seperti ikan dan moluska yang menjadi indikator pemulihan habitat. Indikator akhir adalah peningkatan indeks kualitas air atau IKA dari kategori buruk menjadi sedang atau baik berdasarkan metode Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan berikut adalah tabel indikator keberhasilan strategi remediasi estuari Telocor. Ada beberapa aspek, yaitu kualitas air, ekologi pesisir, sosial ekonomi, dan juga monitoring, serta adaptasi. Dengan beberapa indikator yang telah ditentukan, serta target keberhasilannya yang bersumber dari referensi berikut. Ada dari PP nomor 22 tahun 2021 dan juga ada dari Kementerian LHK, dari ASTM, dan yang lain. Lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang metodologi monitoring dan pelaporan. Monitoring dilakukan secara berkala setiap triwulan oleh tim lintas sektor yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat pesisir. Parameter kualitas air diuji menggunakan metode APA, Standard Methods for Water and Wastewater Analysis. Lokasi sampling ditentukan berdasarkan zonasi remediasi, mencakup titik sebelum, selama, dan setelah zona perlakuan, atau inlet, wetland, outlet, untuk mengukur perubahan kualitas secara spasial.
Data dikompilasi dalam laporan digital setiap 6 bulan, disertai visualisasi grafik tren, peta perubahan vegetasi, serta rekomendasi teknis. Pelaporan juga dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan forum masyarakat desa untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Pembahasan selanjutnya tentang sistem monitoring dan pelaporan. Sistem monitoring dan pelaporan dalam remediasi kawasan estuari Telocor disusun secara terpadu untuk menjamin keterukuran, akuntabilitas, dan keberlanjutan strategi remediasi. Tahapan dalam alur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data kualitas lingkungan, di mana langkah pertama adalah pengambilan sampel air, sedimen, dan vegetasi secara periodik, misalnya per triwulan, di titik-titik yang telah ditetapkan. Parameter yang diamati antara lain BOD, COD, TSS, pH, logam berat, TN, TP, serta indikator biologis seperti keberadaan biota indikator atau udang, kerang, dan juga plankton. Tahapan yang kedua yaitu analisis laboratorium dan interpretasi data. Sampel kemudian dianalisis di laboratorium lingkungan sesuai metode baku, misalnya SNI atau apa. Hasil data dikompilasi dan diinterpretasikan oleh tim teknis untuk mengetahui tren perubahan kualitas lingkungan. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi kinerja remediasi. Berdasarkan hasil interpretasi, dilakukan evaluasi terhadap kinerja strategi remediasi yang telah dijalankan. Jika terdapat pencapaian di bawah target, maka dilakukan penyesuaian teknis dan taktis dalam pelaksanaan remediasi. Tahapan yang keempat, penyusunan laporan evaluasi. Tim pelaksana menyusun laporan berkala atau bulanan atau kuartalan yang memuat hasil pemantauan parameter, perbandingan dengan baku mutu, capaian target indikator, serta hambatan lapangan dan strategi adaptasi. Yang kelima, diseminasi dan pelibatan stakeholder, di mana laporan hasil monitoring disampaikan kepada pemerintah daerah, misalnya DLH atau Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian masyarakat lokal dan nelayan, akademisi dan LSM lingkungan, serta badan pengelola kawasan jika ada. Sarana yang digunakan meliputi forum warga, buletin lingkungan, situs resmi, dan papan informasi lapangan. Dan tahapan yang keenam, tindak lanjut dan penyempurnaan strategi. Dari hasil evaluasi dan feedback stakeholder, dilakukan revisi strategi jika diperlukan. Yang ini mencakup penguatan teknis, misalnya penambahan sistem vegetatif atau kebijakan baru, misalnya zonasi pencemar, serta perluasan area rehabilitasi. Dan berikut adalah diagram sistem monitoring dan pelaporan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang potensi hambatan implementasi. Meski konsep strategi remediasi ini berbasis pendekatan ilmiah dan teknologi tepat guna, beberapa kendala potensial perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan wetland yang cukup luas dan tidak tumpang tindih dengan pemukiman warga dan tambak warga. Selain itu, biaya pembangunan dan perawatan teknologi seperti sistem geobarrier dan pengolahan substrat juga memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun mitra swasta. Kendala sosial juga mungkin muncul, terutama jika masyarakat pesisir tidak dilibatkan sejak awal proses perencanaan. Hal ini dapat mengakibatkan resistensi terhadap perubahan penggunaan lahan dan pemanfaatan kawasan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatori menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Pembahasan keenam tentang rekomendasi kebijakan dan dukungan multi-stakeholder. Untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program remediasi, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengintegrasikan proyek ini dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah atau RPPLHD dan RPJM desa. Perlu juga ada dukungan regulasi yang memastikan perlindungan zona wetland dan mangrove dari alih fungsi lahan melalui peraturan daerah atau perda zonasi pesisir. Pihak perguruan tinggi seperti Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atau Unisida diharapkan terus melakukan riset terapan dan monitoring independen sebagai bentuk akuntabilitas akademik. Lembaga swadaya masyarakat dapat dilibatkan dalam edukasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat. Model pembiayaan berbasis Green CSR dan Carbon Offset Project juga menjadi potensi besar untuk mendanai kegiatan ini secara berkelanjutan. Dan lanjut ke bab yang terakhir, bab 6,
yaitu penutup. Kesimpulan, pencemaran akibat semburan lumpur lapindo yang bermuara ke kawasan estuari Telocor dan Selat Madura telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang kompleks serta berlangsung dalam jangka panjang. Estuari yang semula menjadi habitat penting bagi berbagai biota akuatik kini mengalami degradasi kualitas air, sedimentasi berlebih, dan penurunan biodiversitas. Pembentukan Pulau Lusi di muara Sungai Porong mencerminkan transformasi morfologi pesisir yang masif sebagai akibat dari proses akumulasi sedimen dan limbah lumpur dalam skala besar. Strategi remediasi terintegrasi yang ditawarkan melalui pendekatan teknologi hijau dan restorasi ekosistem pesisir menunjukkan bahwa solusi berbasis alam atau nature-based solutions seperti vegetasi riparian, konstruksi wetland horizontal subsurface flow, dan rehabilitasi mangrove berpotensi efektif dalam menurunkan polutan, memulihkan fungsi ekosistem, dan meningkatkan kualitas air secara bertahap. Pemilihan metode ini memperhatikan efisiensi biaya, keberlanjutan ekologi, serta potensi pemberdayaan masyarakat sekitar dalam implementasinya. Sistem evaluasi dan monitoring yang dirancang secara adaptif dan partisipatif menjadi elemen penting dalam menjamin keberhasilan jangka panjang dari program remediasi ini. Penggunaan indikator kinerja berbasis parameter fisik kimia dan biologis ditambah integrasi pelaporan terbuka memungkinkan pengawasan yang akuntabel dan berbasis bukti terhadap dampak intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, remediasi kawasan estuari Telocor memerlukan sinergi antara teknologi tepat guna, komitmen kebijakan yang kuat, dan partisipasi aktif dari multi stakeholder. Hanya dengan upaya kolektif inilah pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat pesisir dari dampak bencana lingkungan seperti lumpur lapindo dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat kerangka regulasi dan pendanaan khusus untuk remediasi lingkungan berbasis teknologi hijau di kawasan terdampak lumpur lapindo. Saran yang kedua, penelitian lanjutan secara interdisipliner sangat disarankan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari metode vegetatif dan ekoteknologi yang diterapkan dalam konteks lingkungan pesisir Indonesia. Saran yang ketiga, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam semua tahapan remediasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, guna mendorong kepemilikan bersama dan keberlanjutan proyek. Dan saran yang terakhir, perlu dibentuk konsorsium antara perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta untuk mendukung riset, transfer teknologi, dan juga penguatan kapasitas dalam pengelolaan pesisir berbasis adaptasi bencana dan perubahan iklim. Dan cukup sekian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.